Oke, kita akan membahas contoh soal dan penyelesaian dari soal yang atau bentuk limit tak hingga dari fungsi trigonometri yang tadi kita tampilkan. Nah, sekarang untuk contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari limit sin 3 per X dibagi 1 dikurangi cos 2 per X dikurangi X kuadrat dikali sin 1 per X. Nah, penyelesaiannya pertama kita misalkan terlebih dahulu, yaitu yang kita misalkan adalah 1 per X itu sama dengan Y. Sehingga kalau 1 per X sama dengan Y, maka X sama dengan 1 per Y. Paham ini ya? Jadi 1 per X sama dengan Y, maka X sama dengan 1 per Y. Nah, kemudian untuk X mendekati tak hingga, jadi ini limit untuk X mendekati tak hingga, maka kalau X mendekati tak hingga, maka Y-nya nanti sama dengan 0. Nah, sehingga limit, tadi bentuk soalnya itu, limit sin 3 per X untuk dibagi 1 dikurangi cos 2 per X kali X kuadrat dikali sin 1 per X untuk X mendekati tak hingga bisa kita ubah dengan menggunakan permisalan yang kita buat tadi, yaitu menjadi limit sin 3 kali Y. Ini 3 per X artinya 3 kali 1 per X. Sehingga 1 per X-nya itu sama dengan Y, maka sama dengan sin 3 kali Y. Dibagi 1 dikurangi cos. Nah, ini 2 per X menjadi karena 1 per X-nya itu sama dengan Y, maka menjadi cos 2Y. Dikali, nah ini X kuadrat, X-nya tadi adalah 1 per Y, sama dengan 1 per Y kuadrat. Lalu ini menjadi sin, nah 1 per X sama dengan Y, berarti sama dengan sin Y. Nah, karena X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Sehingga ini limitnya berubah dari X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0. Nah, lalu kita lanjutkan. Nah, harus diingat, jadi bentuk ini, kalau misalkan kita substitusi, jadi langkah pertama dari menyelesaikan bentuk limit itu adalah kita substitusi. Kalau ini Y-nya mendekati 0, kita substitusi sin 3 kali 0, sin 0, hasilnya 0. Kemudian ini 1 dikurangi cos 2 kali 0. Cos 0 sama dengan 1. 1 dikurangi 1, 0. 0 dikalikan berapapun itu nanti hasilnya akan sama dengan 0. Jadi ini kalau disubstitusi pasti hasilnya 0 per 0. Maka harus kita sederhanakan. Bisa dengan, kalau di aljabar bisa dengan memfaktorkan atau mengalihkan bentuk sekawan. Nah, kalau di fungsi trigonometri untuk menyederhanakan, kita harus mengingat lagi rumus-rumus trigonometri. Ini sudah dipelajari mulai dari kelas 10, 11 sampai di kelas 12 baik di matematika wajib maupun di matematika peminatan. Salah satunya yang harus kita ingat adalah rumus sudut rangkap. Nah, ini cos 2x, ada beberapa rumus, 3 rumus kalau cos 2x. Yang nanti kita pakai itu adalah cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Kenapa kita ubah menjadi bentuk sin? Karena tadi rumus dasar yang kita punyai itu adalah bentuk sin dan tangen, sinus dan tangen. Nah, kita gunakan ini, rumus cos 2x ini untuk mengubah cos 2y. Nah, sehingga maaf ya, sehingga nanti sin 3y kali y kuadrat. Dari mana y kuadrat ini? Nah, ini ada bentuk 1 per y kuadrat pembagian. Ini naik ke atas, jadi kali y kuadrat.
Kemudian ini cos 2Y kita ganti menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat Y. Lihat ya, ini dari rumus sudut rangkap cos 2X ini. Nah, sehingga bentuknya menjadi limit sin 3Y kali Y kuadrat dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi 2 sin kuadrat Y kali sin Y. Untuk Y mendekati 0. Nah, kemudian 1 dikurangi 1, ini 0, tidak usah kita tulis. Kemudian ini ada bentuk negatif, ini negatif. Min jadinya positif. Nah, sehingga nanti menjadi yang bawah ini tinggal 2 sin kuadrat Y kali sin Y. Nah, dari bentuk ini kita ingat kembali rumus dasar limit fungsi trigonometri untuk kita pecah. Jadi sifat-sifat yang berlaku juga di limit aljabar. Kita pecah sin 3Y kali Y kuadrat dibagi 2 kali sin kuadrat Y kali sin Y menjadi limit. Ini 1/2. Ini 1/2. Kemudian sin 3Y dengan sin Y. Nah, limit sin 3Y per sin Y untuk Y mendekati 0 dikali, nah ini Y kuadrat kita pecah jadi 2, Y kali Y ini. Kemudian sin kuadrat Y ini juga kita pecah sin Y kali sin Y. Sehingga nanti kali limit Y per sin Y untuk Y mendekati 0 kali limit Y per sin Y lagi untuk Y mendekati 0. Nah, sehingga ini dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri kita peroleh, kalau ini limit aljabar ya, kita peroleh limit 1/2 untuk mendekati 0. Ini hasilnya tetap 1/2. Ini nanti berapa? 3. Dan ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Sehingga bisa kita tulis hasilnya adalah setengah kali 3 kali 1 kali 1. Hasilnya berapa? Ya, 3/2. Nah, jadi nilai limit sin 3/x dibagi 1 dikurangi cos 2/x kali x kuadrat kali sin 1/x itu sama dengan 3/2. Nah, oke, itu penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Nah, langkahnya sama, kita nanti membuat permisalan dulu. Jadi soalnya tentukan nilai dari limit 1 dikurangi cos 4/x dibagi 1/x kali tangen 3/x untuk x mendekati tak hingga. Nah, kita misalkan dulu sama seperti tadi. Kita misalkan 1/x sama dengan P. Jadi, untuk memisalkan tidak harus sama dengan Y. Jadi, tergantung dari bentuk limit fungsi tak hingganya. Kalau ini X mendekati ya nanti yang kita misalkan 1/x. Kalau misalkan ini P mendekati tak hingga ya kita misalkan dalam bentuk P. Nah, yang kita misalkan 1/P, atau ini dalam bentuk Y, maka yang kita permisalkan adalah 1/Y. Nah, sama dengannya juga tidak harus Y, boleh huruf yang lain yang teman-teman sukai. Jadi, ini saya pilih 1/x sama dengan P, maka nanti
X-nya sama dengan 1 per P. Nah, lalu seperti tadi, untuk X mendekati tak hingga, maka P mendekati 0. Nah, kemudian kita akan mengubah bentuk dari limit 1 dikurangi cos 4 per X dibagi 1 per X kali tangen 3 per X untuk X mendekati tak hingga. Dengan pemisalan yang kita buat ini tadi, kita ubah menjadi limit 1 dikurangi cos. Nah, ini menjadi 4 kali P. Nah, kemudian per P dikali tangen 3P. Ini ya, 1 per X kita permisalkannya ini tadi sama dengan P. 3 per X menjadi 3 kali P. Nah, ini tadi X mendekati tak hingga, maka P-nya mendekati 0. Nah, sehingga kita ingat lagi tadi, ini dipakai lagi, cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Kalau ini ada bentuk cos 4P, jadi yang kita ubah yang cos, karena yang kita punyai adalah bentuk limit rumus dasar limit fungsi trigonometri itu yang bentuk sinus dan tangen. Maka yang cos ini kita ubah. Nah, jadi yang cos ini kita ubah, makanya sering digunakan rumus ini. Sehingga ini cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Maka kalau cos 4X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2X. Jadi kalau ini 2X, ini X saja. Kalau ini 4X, ini 2X. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ini yang kita ubah cos 4P menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2P, sehingga bentuknya menjadi limit 1 dikurangi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2P per P kali tangen 3P untuk P mendekati 0. Kemudian kita hitung 1 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2P dibagi P kali tangen 3P. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini bisa kita hitung 1 dikurangi 1, 0. Kemudian ini negatif-negatif. Min-min jadi positif, sehingga bentuknya menjadi limit. Nah, ini 2 sin kuadrat 2P dibagi P kali tangen 3P. Nah, kemudian kita pecah. Betul. Nah, ini limit 2 konstanta untuk P mendekati 0 kali. Ini sin kuadrat 2P kita pecah menjadi sin 2P kali sin 2P, sehingga bentuknya limit sin 2P dikali P ya. Nah, limit sin 2P dibagi P. Limit sin 2P dibagi P untuk mendekati 0 dikali limit sin 2P dibagi tangen 3P untuk P mendekati 0. Nah, tuh. Nah, kemudian kita hitung limit 2 untuk P mendekati 0, 2. Ini hasilnya juga 2. Kemudian ini 2 per 3. Sehingga hasilnya adalah 8 per 3. Nah, jadi limit 1 dikurangi cos 4 per X dibagi 1 per X kali tangen 3 per X untuk X mendekati tak hingga, hasilnya sama dengan 8 per 3. Oke, untuk lebih
Oke, untuk lebih memahami dari materi limit tak hingga fungsi trigonometri ini, coba teman-teman kerjakan. Ini ada 3 soal untuk menentukan limit tak hingga. Yang nomor 1, limit x kuadrat kali sin 1 per x kali tangen 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Nomor 2, limit akar 6y kali cos 3 per akar y kali sin 5 per akar y untuk y mendekati tak hingga. Dan yang nomor 3, buktikan. Nah, buktikan bahwa limit sin 1 per x dibagi x kali 1 dikurangi cos 2u untuk x mendekati tak hingga ini sama dengan setengah. Nah, coba teman-teman kerjakan ini, kemudian nanti hasilnya silahkan dikirim. Nanti saya siapkan link untuk yang di kelas saya, dan mungkin bagi teman-teman dengan Bapak Ibu guru lain bisa meminta bagaimana cara mengirimkan jawaban untuk bisa dikoreksi, atau bisa juga teman-teman mengirim komentar atau pertanyaan jika kesulitan mengerjakan latihan soal ini. Oke, itu video materi tentang limit tak hingga fungsi trigonometri dari saya, Agus Setiawan. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video pembelajaran yang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.